Oke, selamat siang semua. Siang. Sore siang nih. Siang lah, jam 2 kurang ya. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa menghadiri. Ini sebenarnya lebih ke apa ya? Eh, Lebih ke table talk ya, sharing. Jadi apa sih itu di GIU, apa sih itu saham gitu, apa sih keuntungan kita membeli saham startup gitu. Jadi profitnya gimana gitu, kedepannya gimana itu saham gitu dibandingin saham yang udah listing gitu. Nah, jadi ini sebenarnya materi ada di WhatsApp nih. Apa saya bagikan ke bapak share ke ini aja kali ya? Share di WhatsApp aja. Apa? Ya, jadi saya sekedar general aja dulu ya. Sekedar general, nanti ntar saya materi semua ada di ini sambil loading. Jadi yang kita tahu itu, jadi saham itu sebenarnya itu intinya saham itu ada dua. Saham yang IPO, saham yang udah listing di market, di bursa, yang kita tahu kayak saham-saham Garuda, saham Jarum, saham Telkomsel, saham yang di Apple, saham perusahaan-perusahaan luar negeri kan banyak yang udah di listing. Ada lagi saham pra IPO. Jadi saham pra IPO itu saham yang masih kita baru bangun, saham yang baru mau dibentuk, itu belum masuk ke listing. Jadi itu saham masih program, jadi masih mau dibentuk. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah ya itu dia, jadi kita mendapatkan keuntungannya lebih besar sebelum listing. Dia biasanya mengeluarkan beberapa lembar saham. Jadi pra-IPO itu ada pra-IPO yang kenapa sih melalui pengumpulan dana? Kenapa nggak langsung perusahaan itu langsung ada duit, kenapa nggak lu bangun aja, minjam aja ke bank atau minjam aja langsung ke perusahaan besar, bener gak? Gue mau buat perusahaan, tapi kenapa nggak langsung minjam aja? Kenapa harus pakai dana masyarakat kayak kita ini gitu? Jadi yang menentukan suatu besarnya perusahaan itu dia tuh berdasarkan pengguna data semuanya. Karena pengguna, semakin orang banyak pengguna, semakin dia saham itu ada value-nya, semakin besar gitu. Jadi kayak contoh kayak perusahaan Facebook, Apple, Amazon, Alibaba, itu semuanya itu mereka itu pada saham yang pra-IPO melalui crowdfunding. Jadi makanya sekarang kita nggak tahu kenapa bisa Facebook semakin besar ini, Apple juga. Yang bisa tahu sekarang sahamnya aja, satu lembarnya aja itu bisa $180 dan IPO-nya aja itu $50 rata-rata, di atas $10 semua pas udah masuk market kayak Apple, Amazon apa semua itu rata-rata udah pada besar semua pas masuk IPO. Nah, kita sebagai investor mencari keuntungan, jadi dengan cara ya kita membeli saham yang startup gitu. Jadi karena masih baru, makanya kita beli itulah saham startup itu. Nah, efeknya apa? Kerugiannya apa? Pasti semua saham itu pasti nggak mungkin nggak ada namanya kerugian. Kita bangun perusahaan aja juga pasti ada rugi. Nah, saham startup pun juga apa? Mungkin bisa jadi udah nggak jalan lagi perusahaan itu, yang pasti mengakibatkan di collab atau apa, atau proyeknya gagal, itu kan bisa jadi. Nah, tapi saya melihat ini tadinya ini kita nama perusahaannya di GIU, dia bergerak di AI, Artificial Intelligence, jadi di kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu lebih apa ya, ingin menguasai dunia, semua ingin menguasai diri kita sendiri. Kita akan takut itu namanya untuk kecerdasan buatan, karena apa? Semua yang kita lakukan itu akan dilakukan sama kecerdasan buatan gitu. Jadi AI itu lebih luas banget. Jadi kayak contohnya, dan di GIU itu kan dia mempunyai 5 sistem ya, sebenarnya ada di materi. Jadi dia ada projectnya itu 5. Dia lebih ke computer vision, lebih ke predictive analistik, terus juga lebih ke dia banyak, ada di materi. Terus nanti saya kirim. Nah, jadi dia sekarang ini di GIU itu dia ingin membangun banyak proyek. Nah, kita dan di GIU itu sebenarnya fokus dari intinya itu dia tuh
namanya lagi mengumpulkan data, karena kita bekerja itu di GIU itu berdasarkan data. Kita harus mengkolek data semua. Kalau udah dapat data, barulah bekerja itu tim di GIU. Hasilnya apa? Ya kita jual ke company-company, ke perusahaan-perusahaan. Karena di GIU itu menjual beberapa aplikasi produk. Dia akan ekosistem dan dia akan berbagai macam menjual-jual gitu. Jadi dia akan jual ke perusahaan, jual ke nanti hasilnya itu untuk dividen ke kita gitu. Aduh, ini materinya nih. Kirim aja dulu, Ah, nanti saya cek besok. coba Pak, saya kirim ke Bapak share ya, coba ya. Lihat materinya di HP masing-masing. Oke, sambil ini aja lah, generalnya dulu. Ah. Jadi kita di DGU itu tadinya awalnya launching di 2019 aja, di 2019 Desember, dan anggotanya hanya cuma bertiga aja, Alexi, Oknev, dan Boris. Dia sebagai IT dan dia bekerja di Boris itu bekerja di pemerintahan Rusia. Dia keluar, jadi dia bekerja sama si Oknev. Dia pengen bangun suatu perusahaan ini di GIU ini dan ingin mengembangkan, karena Oknev itu otaknya pemerintahan Rusia di bagian perbankan, ada dia di pemerintahannya, tapi dia di bagian bankan, di banker gitu, di perusahaan Rusia. Nah, si Boris ini, jadi dia keluar kerjasama sama Alexi sebagai marketing. Alexi itu salah satu siswa terpintar dan dia di historinya banyak penghargaan, dan Oknev itu sebagai kepala CEO sendiri. Dia bertiga pengen bangun, dan tadinya cuma hanya bertiga. Sekarang total ada 32 tim, ada semuanya nanti saya kirim di 32 perusahaan itu. Jadi bekerja. Sekarang ada 32 orang, dan juga mahasiswa yang udah kita rekrut ada 18 orang yang the best di Rusia, yang dia dapat penghargaan tim IT. Dia kita rekrut, kita gaji karena untuk menghasilkan ide-ide itu, karena mahasiswa itu kan dia punya pikiran yang jernih, dia punya ide apa kita gabungkan, itu kita akan menghasilkan. Nah, di GIU itu sendiri sekarang kita udah punya beberapa teknologi. Ada namanya computer vision, kalau ada di Play Store bisa di-download, cuman itu belum di-upgrade. Cuman kita ada di web, di Play Store ada, cuman kita ada di mana? Ada di web di GIU, kalau bisa buka nanti ada di situ teknologinya. Jadi computer vision itu banyak penggunaannya, jadi bisa melihat orang ini umur berapa, lagi senyum apa enggak. Nah, computer vision ini bisa taruh di beberapa aplikasi, atau bisa taruh di beberapa transportasi, bisa taruh di mobil atau taruh ini kan untuk taruh di handphone, bisa taruh di mobil, bisa taruh di pesawat atau semua. Karena untuk melihat suatu project, misalnya kayak mobil, dia mungkin bisa aja berhenti gitu. Jadi melihat suatu project berhenti gitu. Nah, ini kalau loading dulu kayaknya signalnya jelek kayaknya ya. Hah? Kayak signalnya jelek. Iya, loading dulu ya. Ruangannya mungkin Pak kalau Ah? Saya lagi tuh presentasi di luar juga sama, jelek juga. Jelek saking banyak ininya penggunaannya. Iya. Enggak, internet pakai Telkomsel. punya sendiri-sendiri. Iya, signalnya. Pakai apa? Telkomsel. Telkomsel maksudnya bagus. Oke, ini ada di grup, ada di web. Jadi ini lebih ke computer vision ya. Ya bisa juga bisa. Mod. Ini jadi pemuka saya. Ntar dulu ya. Bu bisa buka itu nggak? Akun. Coba buka itu computer vision.
Ini masih booting. Ini remote. Ada di di layangan. Iya di yang Vision. Nah jadi ini kalau kayak di Play Store ini kan teknologi di Giu ya. Ini yang lama nih, yang 2020 awal ini. Nah jadi ini salah satu computer vision. Jadi di Play Store dia bisa melihat suatu itu project. Jadi kalau misalkan ini laptop ya laptop gitu ya. Misalkan ini gelas, jadi cap atau kapan, jadi bisa ngutin project. Nah yang di computer vision dia udah bisa melihat muka, senyum, ketawa apa semua, jadi bisa melihat semua. Jadi ada suatu objek, dia akan laporan. Nah ini berapa persen. Nah tapi di aplikasi di mana di web dia lebih canggih lagi. Jadi dia ada bisa ke muka. Jadi muka bisa ngeliat ini orang umur berapa gitu. Umur berapa, jadi lagi happy apa enggak. Nah itu bisa semua ada di web. Keakuratannya berapa? 100. Apa? Akuratannya ini kalau yang di web itu 99%. Bisa melihat. Ini contohnya kayak gini, maaf nih. Saya udah foto, udah pernah. Iya. Nih, maaf nih kayak gini nih. Nah, jadi umur saya bisa kelihatan dari sini 34 tahun. Jadi ini saya lagi happy, ketawa, benar happy ya kan. Tapi Terus kalau cuma misalnya happy hatinya enggak itu nah ini salah satu produk di Giu. Jadi buat apa? Suatu saat nanti misalkan ada dari perusahaan lagi membutuhkan atau apa, misalkan dari transportasi nih, mobil-mobil sekarang kan udah pada zaman teknologi nih, ada suatu project berhenti ya, itu karena itu dari computer vision gitu. Jadi kalau misalkan untuk bikin KTP atau apa, terdeteksi semua ini namanya ini gitu, karena itu semua itu by data gitu. Jadi nanti di Giu itu mengkolek itu data sendiri, karena data itu kita butuh 3-5 tahun, itu namanya DMP gitu. Makanya kita beli suatu namanya motherboard apa semua itu kan harganya sampai ratusan juta. Jangan dari duit kita ini untuk membeli suatu motherboard yang mahal atau apa, karena untuk mengkolek itu data-data biar cepat gitu. Karena kita berdasarkan data itu sendiri. Nah dari data itu baru kita duplikasi kemana, ke computer vision, bisa ke analisa prediktif itu lebih ke kayak ke kripto atau lebih ke ada di YouTube nanti saya share itu semua, ada materi, ada semua di situ. Ada lagi namanya biometrik itu lebih ke ini kan sekarang zamannya fingerprint ya, tinggal ini kebuka handphone itu namanya biometrik. Jadi di gitu ada biometriknya sendiri. Jadi kita buat scan muka apa semua kayak untuk di kesehatan bisa semua biometrik, jadi ketahuan semua penyakit apa semua gitu. Jadi itu semua kan sekarang zamannya udah ke AI. Jadi semua udah by data semua. Data itu kita lagi kumpulin. Makanya kita ada suatu lab laboratorium di Rusia, ada semua. Jadi berapa motherboard semua gitu. Terus ada lagi ada 5, ada materi 2 lagi lebih ke apa ya? Dia banyak kerjasamanya sih nanti di Giu. Nah, untuk ekosistem yang kita udah menghasilkan, nah itu ya. Nah, udah dibuka. Jadi coba bisa ke ini. Itu ada di web. Mungkin nanti bisa lebih lagi sempurna karena kita berdasarkan data. Nanti kalau misalkan proyeknya kita jual, itu baru kita akan menguntungkan gitu. Nah, kita yang udah menghasilkan, yang di Giu yang udah menghasilkan duit, pendapatan itu ada 2, di Giu Education sama di Giu Blockchain. Kita ada ke kriptonya, blockchainnya. Jadi di Giu Edukasi itu kayak contohnya kayak ruang guru ya. Nah, ruang guru kan itu kan lebih ke edukasi, data semua kan. Ruang guru apa semua
ada yang guru ibu ngajar semua tuh. Nah kita udah ada di Go Education, di Go Edukasi itu. Jadi karena mungkin corona, jadi banyak kan sekolah, menteri sana juga masih pada belum aplikasi kita diresmikan. Tadi rencana mau diresmikan yang saya dulu pernah bilang di grup, karena corona atau apa, jadi aplikasi yang di Education jadi kayak terhambat, jadi nunggu dulu gitu. Karena sudah banyak guna. Jadi udah ada pengguna di Edukasi. Jadi di Edukasi itu ada materi-materi semua tentang pelajaran, ada semua, itu semua data semua. Nah, tapi kita lebih ke university, jadi kita bukan ke ruang guru kayak sekolah SD SMP, kita lebih ke main ke universitas. Ya, jadi kalau bisa dicek di internet, edukasi online pasti itu rata-rata pada pakai AI, Amerika AI semua. Nah kita di Rusia udah ada di GIU, namanya di GIU Education. Itu udah menghasilkan uang, karena kita udah ada kerjasamanya juga sama pemerintahan pemerintahan di sana udah ada. Karena corona jadi terhambat gitu. Nah terus ada lagi di GIU blockchain. Nah jadi di GIU, namanya di GIU Wealth. Yang pernah dengar di GIU Wealth. Nah di GIU Wealth itu kita lebih main ke, mungkin ada orang kripto nih kayaknya nih. Kayak bapak orang kripto nih. Iya pak ya? Iya orang kripto kan. Kayak kelihatan nih. Ada yang udah paham kripto? Selain bapak lah, saya tahu. Bapak sudah paham? Ya udah. Ya jadi kita lebih ke kripto, DeFi. Bapak pernah dengar DeFi kan? Decentralized Finance. Jadi DeFi-nya itu, DeFi itu sebenarnya mungkin bapak begini banyak juga DeFi. Jadi suatu ada beberapa kripto yang menggunakan DeFi. Jadi DeFi itu intinya lebih ke pinjaman uang. Jadi kayak kita nih, kita mau minjem uang, kita harus naruh yang kayak STNK, BPKB ya, jaminan. Nah, atau kita mau deposito di bank, ya kan? Duit kita tahu gak di bank dibuat apa? Nanti dibuat forex lagi, angus lagi itu jadi berita. 20 miliar ya. Orang deposito 20 miliar habis, kita nggak tahu dibuat apa kan sama kepala cabang itu. Nah kita nggak tahu itu untuk orang ya enggak semua. Cuman kita nggak tahu lah itu deposito kan bank itu duit kita diapain sih, nggak ada yang tahu kan. Atau kita menaruh suatu barang, kita mau gadaikan minjem uang, kita kan gadaikan. Nah tapi kalau di namanya DeFi, kita menjaminkan kripto kita gitu. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya ya bagi kita. Jadi ada kripto, misalnya satu bitcoin itu kan udah sekarang 200 juta ya, 200 juta lebih. Satu bitcoin kita gadaikan, nih nanti keuntungannya apa? Keuntungannya bagi hasil. Nah biasanya berapa persen, 40% atau berapa 30%. Nah terus habis itu, karena kan kalau kita naruh uang, kita bayar cicilan kan bunganya gede ya. Nah kita di sistem kita DeFi itu juga sama, kita dapat profit sebulannya itu 3-5%. Nah, dengan minimum deposit 500 USDT atau 0,01 ada Bitcoin sama Ethereum. Kita menggunakan 3 mata kripto. Gitu. Jadi kita udah dijamin aman. Dijamin aman karena CEO ngomong kalau misalkan karena apa? Kripto kita nggak tahu ke depannya. Bener gak? Siapa tahu nanti tiba-tiba down atau apa. Itu DeFi itu sendiri. Nah jadi makanya kita mengambil profitnya kecil 3-5% satu bulan gitu. 3-5% sebulan profitnya. Misalkan join itu di luar DiGu ya, itu profit untuk kita di Wealth. Kalau mau di luar mau beli lembar saham kita bisa